Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Hello anak-anak hebat kota Surabaya, generasi emas, generasi penerus bangsa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian beserta seluruh keluarga yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anak masih bersama Ibu Isnaini Indraswari dari SDN Asemrowo, Surabaya. Kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Selama 30 menit ke depan, kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, 1 tahun sudah pandemi COVID-19 ini melanda negara kita Indonesia sejak pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Sampai detik ini, perjuangan kita masih belum berakhir. Ayo sama-sama kita terus perangi penyebaran COVID-19 agar kita semuanya senantiasa terjaga dari bahaya COVID-19. Dan meskipun kita semua harus belajar dari rumah, Ibu harap kalian tetap semangat dan giat belajar ya. Ibu punya sesuatu nih untuk kalian. Kota batik di Pekalongan, kota ukir ada di Jepara. Hai calon-calon cendekiawan, mari belajar dengan gembira. Baik anak-anak, agar membuat pembelajaran semakin menyenangkan, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh seorang sahabat. Ayo kita panggil dulu ya. Peggy. Baik Peggy, apakah Peggy sudah siap menemani Ibu bernyanyi hari ini? Siap Bu! Baik anak-anak, kali ini kita akan menyanyi. Lagunya sangat mudah, judulnya adalah Modernisasi. Liriknya bisa kalian lihat di layar televisi ya. Peggy siap ya? Siap Bu! Hari ini kita akan belajar tentang modernisasi. Apa ya yang dimaksud dengan modernisasi? Apa pula dampaknya untuk kita? Ayo kita belajar bersama dengan riang gembira. Kalian anak hebat, generasi penerus bangsa. Belajar dengan semangat. Aku ingin belajar apa arti modern, bagaimana sikap kita dalam menghadapinya. Peggy, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Modernisasi bukan untuk ditakuti. Kalian generasi penerus bangsa, bawalah negara ini menjadi negara yang maju dan sejahtera. Siap ya? 1, 2, 3. Canggihnya teknologi, ciri modernisasi, memudahkan manusia, penuhi butuhannya. Negara sejahtera, terus maju dan jaya. Era modern merubah segalanya. Wow, semangat bukan? Terima kasih Peggy telah menemani kami semua bernyanyi bersama. Sama-sama Bu. Baik, Peggy sudah capek? Belum sih Bu. Nah, sekarang Peggy boleh kembali ke tempatnya ya. Iya Bu. Bye-bye teman-teman. Belajar yang giat ya. Nah, anak-anak kita kali ini akan belajar apa ya? Let's check it out. Ya, hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajah luar angkasa.
Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 tentang modernisasi peralatan dalam masyarakat Indonesia dan dampaknya. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya nih, siapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar kata modern? Apa ya arti modern? Modern dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah terbaru, pembaharuan, atau mutakhir. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya modern adalah sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang baru, yang ter-up to date, tidak kuno, dan memiliki teknologi mutakhir. Nah, anak-anak, lantas apa ya arti modernisasi? Modernisasi adalah perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dari keadaan yang kurang maju menjadi masyarakat yang lebih maju, makmur, dan sejahtera. Anak-anak, seiring berjalannya waktu, manusia terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak penemuan ditemukan. Perlahan-lahan masyarakat mulai meninggalkan cara yang kuno, kemudian beralih menggunakan cara dan alat-alat yang lebih modern. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pendorong yang kuat terciptanya era modernisasi dan merubah pola pikir, pola hidup masyarakat di berbagai bidang, baik bidang pertanian, transportasi, ekonomi, sosial budaya, dan masih banyak lagi. Nah, Bu, lantas apa tujuan modernisasi? Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera dari sebelumnya. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang arti modernisasi, kemudian tentang tujuan modernisasi. Setelah ini kita akan membahas tentang bidang-bidang apa saja sih yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi. Jangan kemana-mana, pasti penasaran bukan? Setialah di channel kesayangan kita SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Syalalala, syalalalala. Hei, jumpa dengan Bu Isna. Syalalala, syalalalala. Belajar dengan gembira. Masih bersama kami dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajarannya ya. Seperti apa kata Ibu tadi, kita akan melanjutkan bidang-bidang apa saja sih yang sudah terimbas dari modernisasi. Baik, yang pertama adalah modernisasi di bidang pertanian. Coba kalian perhatikan gambar di layar kaca. Nah, mereka semuanya sama-sama petani yang sedang membajak sawah. Namun yang membedakan adalah alat bantunya. Coba di gambar yang pertama. Petani masih menggunakan alat ala kadarnya, yaitu cangkul untuk membajak sawah. Tenaga yang digunakan masih tenaga manusia. Nah, seiring berjalannya waktu, petani menemukan alat yang semakin efektif, yaitu bajak sapi. Tenaga yang digunakan adalah tenaga hewan. Bagaimana dengan sekarang? Di era modernisasi seperti sekarang ini, petani sudah menemukan satu alat yang sungguh membantu, yaitu traktor. Traktor sama-sama digunakan untuk membajak sawah dan tenaga yang digunakan adalah tenaga mesin. Nah, berikutnya adalah modernisasi di bidang transportasi. Tahukah anak-anak bahwa nenek moyang kita zaman dulu jika ingin bepergian harus menggunakan alat transportasi tradisional, yang mana alat tersebut masih menggunakan tenaga hewan maupun tenaga manusia seperti perahu, sepeda, maupun delman. Bagaimana dengan sekarang? Nah, bisa kita lihat sekarang perahu sudah berubah menjadi kapal pesiar dengan menggunakan teknologi yang canggih, bahkan mempunyai fasilitas bak hotel bintang 5. Wow, ada juga motor. Nah, jika ingin mengangkut barang yang lebih banyak atau penumpang yang banyak, bisa menggunakan mobil. Ibu, bagaimana kalau di rumah saya tidak ada alat transportasi? Jangan khawatir anak-anak, karena sekarang sudah ada yang namanya alat transportasi online. Tinggal kalian klik saja aplikasi tertentu di handphone, kemudian kalian ketik tujuan kalian mau kemana. Setelah itu beberapa saat akan ada yang menjemput kita, mengantarkan kita ke lokasi yang kita tuju. Mudah bukan? Berikutnya adalah modernisasi di bidang sosial budaya.
Nah, aduh, sampai di sini ibu jadi inget nih masa kecil ibu yang sungguh membahagiakan. Karena apa? Karena permainan tradisional zaman dulu tuh seru-seru anak-anak. Selain melatih kerjasama, melatih otot ya sambil berolahraga, bisa juga dengan bergembira. Nih, ada petak umpet, lompat tali, tarik tambang, layang-layang, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan sekarang? Anak-anak zaman now. Nah, pasti sudah tidak asing lagi ya. Sekarang anak-anak sudah beralih menggunakan game online. Tuh, ini siapa yang semuanya ini pasti punya game online ya. Ayo, jangan keseringan menggunakan game online ya. Apalagi sampai kecanduan. Aduh, jangan ya. Kenapa? Karena banyak sekali dampak-dampak negatifnya. 1, bisa merusak kesehatan mata. 2, dapat merusak fokus kerja otak kita. Kemudian satu lagi nih, dapat menimbulkan rasa individualisme. Coba dilihat di layar televisi kalian. Ada 3 anak yang sedang bermain game, apakah mereka saling berkomunikasi? No, no, no. Itu tandanya mereka sudah tumbuh nih jiwa mementingkan diri sendiri karena sudah fokus dengan gamenya. Ayo semuanya serempak dikurangi gamenya ya. Lebih baik waktunya digunakan untuk belajar. Baik anak-anak, nah sekarang ada modernisasi di bidang komunikasi. Zaman dulu orang-orang jika ingin berkumpul, berkomunikasi masih menggunakan alat komunikasi tradisional. Bisa berupa beduk, kentongan, ataupun lonceng. Nih, siapa yang belum pernah melihat kentongan? Ibu beri contoh lihat. Oke. Nah, zaman dulu, jadi ingat waktu kecilnya Ibu Isna nih. Zaman dulu kalau warga Ibu sedang ada acara, kemudian acara tersebut mau mulai, akan ada seorang yang berputar mengelilingi kampung, kemudian begini. Monggo Bapak Ibu dipun dawuhi kempas daya. Ayo kita segera mulai ya acaranya ya. Monggo pinara. Kalau sudah mendengar seperti itu, biasanya warga segera berbondong-bondong untuk bertemu di titik kumpul. Berarti sudah siap mulai acara. Bagaimana dengan komunikasi zaman sekarang? Seiring berjalannya waktu, manusia terus menemukan alat yang lebih modern. Dimulai dari telepon kabel. Nah, dulu ibu karena belum punya telepon kabel di rumah nih, harus pergi ke warung telekomunikasi untuk dapat berkomunikasi dengan kerabat. Tahu nggak? Wartel, warung telekomunikasi. Pasti tidak tahu ya. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang sudah banyak sekali orang yang memiliki handphone. Jadi komunikasi dan informasi menjadi lebih mudah. Masih seputar komunikasi, nah jika zaman dulu waktu ibu kecil nih ingin berkirim kabar kepada kerabat, kepada teman, harus menggunakan yang namanya surat. Surat tersebut nih di amplopnya diberi perangko. Selang beberapa hari nanti sang penerima sudah dapat menerima surat dari kita. Bagaimana dengan sekarang? Nah, sekarang semuanya sudah serba canggih anak-anak. Kalian tinggal menggunakan laptop, kalian ketik ingin mengirimkan apa, kemudian bisa dikirim melalui email atau surat elektronik. Nah, untuk bersurat kabar lainnya juga ada media sosial, yaitu misalnya contohnya nih Instagram, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah modernisasi di bidang ekonomi. Nah, coba dilihat di layar televisi kalian. Di bidang distribusi, zaman dulu sebelum adanya modernisasi, ketika ingin bertransaksi, mendistribusikan barang-barang melalui pasar tradisional. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang sudah banyak orang yang beralih menggunakan online shopping. Cukup stay at home, tinggal klik di handphone, kemudian belanjaan kita sudah ada yang mengantar di depan rumah. Mudah sekali ya. Lantas ada juga di bidang produksi. Coba diperhatikan. Mesin yang digunakan masih mesin manual sehingga membutuhkan banyak pegawai. Berbeda dengan sekarang, sudah menggunakan mesin yang modern. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak dari modernisasi. Nah, penasaran bukan? Jangan kemana-mana, tetap di layar kaca bersama kita di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak hebat Kota Surabaya, masih bersama kami di SBO TV bersama Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya ya.
Sekarang kita lanjutkan nih, apa ya dampak-dampak modernisasi bagi kita? Dampak ada dua ya anak-anak, dampak positif maupun negatif. Nah, sekarang kita bahas yang dampak positifnya dulu ya. Baik, kalau tadi di segmen 1 sudah ada petani yang dibantu dengan mesin traktor, sekarang kita ada gambar nih, petani yang dibantu oleh drone dalam menyirami tanamannya sehingga meringankan beban pekerjaan petani. Nah, selain itu manfaat lainnya adalah menghemat waktu dan juga tenaga. Otomatis karena pekerjaannya semakin ringan, hemat waktu dan tenaga, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif lainnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dan yang terakhir, informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat. Baik, kita beralih ke dampak negatifnya. Dampak yang ditimbulkan antara lain timbulnya kesenjangan sosial. Anak-anak, kesenjangan sosial dapat terjadi apabila tidak meratanya pembangunan dan juga modernisasi, sehingga tidak semua masyarakat dapat menikmati manfaat dari modernisasi. Berikutnya adalah gaya hidup konsumtif. Bagaimana tidak konsumtif, semuanya online shopping, belanja tinggal di tangan. Nah, ini kita patut berhati-hati ya. Jangan sampai kita lengah kemudian kita belanja sesuka hati ya, tanpa memperhitungkan hal-hal lainnya sehingga belanjaan kita tagihan bulan menjadi membengkak. Harus tetap hemat, oke? Berikutnya adalah hilangnya rasa cinta terhadap budaya bangsa. Anak-anak, jika dari dini kita tidak ditumbuhkan rasa nasionalisme, dikhawatirkan dapat menghilangnya rasa cinta terhadap budaya. Budaya adalah aset penting sebuah negara dan juga identitas kita. Jangan sampai kita lebih mencintai budaya lain ya daripada budaya kita sendiri. Ayo sama-sama kita jaga budaya kita. Berikutnya adalah meningkatnya pengangguran. Kenapa ya Bu bisa meningkat pengangguran? Iya, bisa jadi karena sempitnya lapangan pekerjaan dan juga tenaga-tenaga manusia yang mulai digantikan oleh alat-alat modern dan canggih. Makanya kita harus terus mengembangkan skill dan kemampuan kita ya. Berikutnya adalah pencemaran lingkungan. Mengapa Bu bisa terjadi pencemaran lingkungan? Coba perhatikan di gambar. Banyak sekali pabrik dan juga alat kendaraan, alat transportasi ya yang menimbulkan asap karbon dioksida yang dapat mencemari lingkungan terutama polusi udara nih. Oke, Bu, berarti dampaknya ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Lantas apa nih Bu yang harus kita lakukan? Sikap kita bagaimana? Baik. Sikap kita yang pertama, satu, kita harus selektif terhadap pengaruh modernisasi. Jangan semuanya diterima mentah-mentah ya anak-anak. Coba diperhatikan budaya yang sekiranya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, yang tidak sesuai dengan Pancasila, sebaiknya jangan ditiru ya. Kita harus menjaga norma ketimuran. Berikutnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, berikutnya ada meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nih, seperti yang kita simak tadi ya, bahwasanya sekarang elektronik itu ada handphone sehingga informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah. Informasi mudah didapat. Jangan sampai informasi yang salah, yang hoaks, yang tidak benar dapat memecah belah kita. Sebaliknya, kecanggihan teknologi informasi seharusnya bisa membuat negara Indonesia lebih bersatu, rukun dan damai ya. Baik, berikutnya adalah melestarikan budaya bangsa. Anak-anak, siapa lagi yang akan mencintai dan melestarikan budaya bangsa kalau bukan kita sendiri? Ayo, cintai budaya kita, Indonesia. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan agar mempunyai daya saing dengan bangsa lain. Kita tidak lagi sedang bersaing dengan negara kita sendiri. Kita sudah saatnya bersaing dengan negara lain. Kalian harus terus memupuk kemampuan dan skill kalian sehingga kalian bisa menunjukkan ini loh anak Indonesia bisa dan bisa membuat Indonesia maju dan jaya. Nah, berikutnya terakhir nih ya, mencintai produk-produk Indonesia. Baik, anak-anak, sebelum ke segmen akhir nih ya, Ibu ingin membaca kesimpulannya. Boleh kalian foto, siapa tahu mau ditulis ya. Ibu bacakan ya. Nomor 1,
Modernisasi adalah perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat dari keadaan yang kurang maju menjadi masyarakat yang lebih berkembang, maju, dan makmur. Dampak positif modernisasi antara lain meringankan beban pekerjaan, menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat. Dampak negatifnya adalah timbulnya kesenjangan sosial, gaya hidup konsumtif, hilangnya cinta terhadap budaya bangsa, dan meningkatnya pengangguran serta pencemaran lingkungan. Nah, sikap-sikap kita yang harus kita ambil adalah: 1. Bersikap selektif terhadap pengaruh modernisasi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, mencintai dan turut melestarikan budaya bangsa, meningkatkan kemampuan agar mempunyai daya saing dengan bangsa lain, mencintai produk dalam negeri. Baik anak-anak, seperti biasa Ibu punya oleh-oleh khusus untuk kalian anak-anak Ibu tercinta. Ya, tugasnya mudah sekali. 1. Sebutkan apa yang dimaksud dengan modernisasi. 2. Sebutkan 3 contoh sikap kalian dalam menghadapi modernisasi. Dan terakhir nih, sebutkan 3 contoh benda yang tergolong canggih atau modern yang ada di lingkungan kalian. Baik anak-anak, terakhir ya, sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan sekali lagi ya, bahwa kita agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini harus senantiasa menjaga protokol kesehatan. Nah, antara lain melaksanakan 3M, mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun, kemudian memakai masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak aman. Baik anak-anak, stay at home, stay safe, dan jangan lupa untuk terus saksikan program kesayangan kita. Belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.